Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaos kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karyanya Mbah Hasyim Asy'ari. Fasal yang akan dibaca adalah halaman 17. Faslun fi luzumil ihtiyati fi akhdhi. Faslun fi luzumil ihtiyati fi akhdhi. Jadi cara bacanya ini fi akhdhi ad-dini. Kalau fi akhdhi daini beda, dainun utang. Tapi fi akhdhi ad-dini wa akhdhi al-ilmi. Paham? Wal inzari an fitnati ahli al-bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Fasal ini menjelaskan terkait dengan kewajiban agar berhati-hati. Hati-hati dalam apa? Fi akhdhid dini, dalam mengambil agama. Kamu mau ngaji agama itu harus berhati-hati. Wa akhdhil ilmi, dan mengambil ilmu itu juga harus hati-hati. Kamu ini ngaji sama siapa, belajar agama sama siapa, harus hati-hati. Wal indar, dan awas. Ini adalah menakut-nakuti al fitnati ahlil bid'ah, terkait dengan fitnahnya para pelaku bid'ah, para pakar bid'ah, wal munafikina, dan orang-orang munafik, wal a'immati, dan para imam al-mudillina yang menyesatkan. Jadi garis besar ini awas, waspada, hati-hati terkait dengan kamu belajar sama siapa, ngaji sama siapa, ngambil agama dari siapa. Ini awas, jangan-jangan kamu salah guru, salah ustaz, salah kiai, malah pelaku bid'ah, orang-orang munafik, atau para imam yang menyesatkan. Awas itu. Yalzamu, wajib al-ihtiyatu, hati-hati, fi akhdil ilmi, dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi, jangan ngambil ilmu pada selain pakarnya, pada selain ahlinya. Kalau tidak ahli, kamu tidak usah berguru kepada orang yang tidak ahli di bidang ilmu. Di bidang ilmu itu kamu jangan berguru kepadanya kalau gurumu itu tidak ahli dalam ilmu itu. Jadi kamu itu kalau mau ngaji berguru, cari ke yang pakar, begitu. Kalau tidak ahlinya jangan. Rawa, meriwayatkan Ibnu Asakir anil imam, dari Imam Malikin, Imam Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana katanya riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Imam Malik? Ternyata katanya Imam Malik, la tahmil al-ilma an ahli bid'ah. Janganlah kamu membawa ilmu dari ahli bid'ah, dari para pelaku bid'ah, dari para pakar bid'ah. Tidak usah ngaji kamu dari orang yang selalu melaksanakan kebid'ahan. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bit-talab. Kamu juga tidak usah membawa ilmu dari orang yang tidak pernah diketahui bitolak, terkait dengan pencariannya pada ilmu. Rahmat mau ngaji, mau berguru sama siapa? Sama seorang guru. Kalau kamu tidak tahu sejarah ngajinya, tidak usah nyari. Gurumu itu pernah nyari ilmu apa enggak? Pernah mondok apa enggak? Pernah belajar apa enggak? Kalau tidak tahu sejarahnya terkait dengan pencariannya, tidak usah kamu. Wala amman yakdzibu fi haditsin nas. Dan juga kamu jangan berguru kepada orang yang ia berbohong ketika bercerita tentang manusia. Dia cerita tentang manusia, dia pintar ngerasani, pintar berbohong, pintar membuat berita hoax. Wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ketika bercerita tentang hadisnya Nabi, dia itu tidak berbohong. Tapi kalau cerita tentang manusia, dia berbohong. Oh, berarti orang ini tidak terpercaya, pendusta. Jangan sampai kamu berguru kepada orang yang modelnya kayak gini. Satu, dia ahli bid'ah. Dua,
orangnya tidak pernah dikenal sejarah pencariannya, penggaliannya, pembelajarannya, ngajinya, mondoknya. Juga jangan ngambil ilmu dari orang yang ia biasanya dusta ketika bercerita tentang manusia. Meskipun dia itu ketika bercerita tentang hadis Nabi Muhammad SAW, dia itu tidak berbohong. Tetap tidak layak untuk dijadikan guru kalian semuanya. Warawa Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin meriwayatkan rahimahullah, hadzal ilmu ini dinun adalah agama. Ilmu sendiri itu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Coba lihatlah oleh kalian, dari siapa kamu ini menggali agama kalian? Dari siapa kamu ini mengkaji agama kalian? Artinya di sini harus jelas guru itu. Warawa ad-Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, berupa hadis marfu. Al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Was-salatu dinun, salat itu juga adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka lihatlah oleh kalian, dari siapa kalian ini mengambil ilmu ini. Dilihat gurunya itu gimana? Kamu belajar itu dari mana? Kamu ngambil ilmu ini dari siapa? Wa kaifa tusalluna ila hadhihi as-salat, dan bagaimana kalian salat pada salat ini? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena kalian kelak di hari kiamat akan ditanya. Ngaji sama siapa kamu rahmat? Gimana gurumu rahmat? Itu harus jelas rahmat. Fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu. Janganlah kamu meriwayatkan, ya tak? Meriwayatkan ilmu. Janganlah kalian meriwayatkan ilmu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu, kecuali dari orang yang keahliannya betul-betul nyata, tahqiq. Kecuali dari orang yang keahliannya itu betul-betul tahqiq, bi ayyakuna minal uduli, yang termasuk orang yang adil, asdiqat yang terpercaya, ya tahu, al-mutqinina yang betul-betul mengokohkan, betul-betul tekun, betul-betul menguasai, begitu. Paham ya? Jadi dari paragraf-paragraf yang dibaca tadi, pentingnya bersanad secara ilmu itu ya di sini. Pentingnya punya ilmu yang sanadnya jelas ya begini. Karena besok kalian akan ditanya setiap ilmu yang kalian dapatkan. Maka perlu seorang murid itu mengetahui biografi gurunya sebelum ia ngaji sebenarnya. Sejatinya kalian itu harus paham sejarah, track record, biografi guru kamu sebelum kamu belajar kepadanya. Begitu katanya kitab taklim, memang juga begitu. Jadi kamu harus paham, ini kalau saya mengaji kepada ustadz ini, kepada kiai ini, kepada A, B, C, D, jalur ilmu saya lewat gimana? Oh lewatnya kemana? Nyampe kemana? Kemudian sejarah mondok guru saya ini gimana? Sebelum saya berguru saya harus tahu. Begitu. Paham ya? Paham. Guys. Warawa Muslimun fi sahihihi, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam salah satu hadis sahihnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir umatku itu akan ada manusia yang mereka akan bercerita kepada kalian, akan meriwayatkan kepada kalian sesuatu yang belum pernah kamu dengar, baik oleh kalian maupun oleh bapak dan nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum. Awas,
Takutlah kalian, takutlah mereka. Seperti itu. Fa iyyakum wa iyyahum. Awas, takutlah kalian. Juga takutlah kalian kepada orang-orang yang sedemikian. Wa fi sahih Muslimin aidan anna Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim juga ada riwayat bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Di akhir zaman nanti akan ada para dajjal dan mereka itu berdusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan mendatangi kalian, ya tahu? Kemudian membawa hadis-hadis yang belum kamu dengar oleh kalian semua dan juga belum pernah didengar oleh nenek moyang kalian semua. Fa iyyakum, takutlah kalian semua, wa iyyahum, dan takutlah pada mereka. La yudillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, dan jangan sampai mereka memfitnah kalian. Dari sini penting tahu terkait dengan guru, tahu sanadnya guru, tahu biografinya guru, tahu sejarahnya guru, karena semuanya ini bertautan. Sehingga ketika kamu salah berguru atau kamu berguru melalui media online, kamu tidak tahu biografinya, tidak tahu sanad ilmunya kemana, ilmunya bagaimana cerita ngajinya, bagaimana proses pemrograman ilmunya, langsung kamu masuk ke YouTube, buka YouTube, dibuka. Ini bisa menyesatkan kalian. Kalian besok ditanya di hari kiamat, dapat dari mana kamu rahmat? Dari YouTube. Seperti itu sanadnya gak jelas. Lebih baik kamu ngaji di kampung kamu sama ustadz yang mungkin tidak terkenal daripada kamu ngaji di YouTube. Seperti itu. Ngaji yang sudah jelas sanadnya itu lebih barokah daripada kamu ngaji di YouTube, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu biografinya, tidak tahu alurnya, tidak tahu bagaimana proses pencariannya. Inilah namanya agama dan ini perlu kita jaga. Wa fi sahih Muslimin aidan an Amr bin al-As radhiyallahu an qala wallahu a'lam bis-shawab.